Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjut. Kita sudah selesai dari yang dikecualikan dengan illah. Ya. Kita sudah selesai yang dikecualikan dengan illah. Ini selesai. Dia memiliki 3 keadaan. Antum harus ingat 3 keadaan. Tam, mujab, tam, manfi, ya nakis. Ya, ini 3 keadaannya. Bacaannya juga sudah lewat. Ini dikecualikan dengan illah. Sekarang berikutnya. Yang dikecualikan dengan goir ya dan siwa. Siwa dengan seluruh bacaannya. Siwa, suwa, tawa. Nah ini dengan semua bacaannya. Ini pembahasan kalau antum paham yang kemarin ini mudah sekali. Mudah sekali. Para ulama kita, ulama bahasa, mereka menyatakan bahwa kata yang terletak setelah goir dan siwa majrurun daiman, dijer selama-lamanya. Paham itu? Artinya gini, antum dalam baca kitab dapat goir, dapat siwa, jer setelahnya. Ya? Saya contohkan. Kalimatnya tam mujab. Ya, tam mujab. Ja'a al-qawmu goir zaid. Atau kalimatnya tam manfi. Maja'a al-qawmu goir zaid. Atau kalimatnya nakis. Nakis. 3 kan? 3 contohnya. Iya. Maja'a goir zaid. Ma ra'aitu goir zaid. Ma marartu bi goir zaid. Berarti kan saya baca. Kata yang terletak setelah goir, demikian pula siwa. Antum tinggal ganti goir ini dengan siwa. Majrur selama-lamanya. Jadi antum jangan takut. Ja'al qawmu goir zaidin. Ma ja'al qawmu goir zaidin. Ma ja'a goir zaidin. Ma ra'aitu goir zaidin. Ma marartu bi goir zaidin. Paham itu? Mudah? Nah, kata setelah goir dan siwa. Demikian pula kalau dibaca suwa. Demikian pula kalau dibaca sawa. Majrur selama-lamanya. Paham ini? Artinya antum kalau dapat pasti dijahit. Lihat surah Al-Fatihah. Goiril magdubi. Kenapa dibaca kasroh? Setelah goir. Karena kalau ada kata goib pasti setelahnya di jer. Berarti apa masalahnya? Paham ya? Ya kan? Kalau kemarin kan antum harus pikir. Kata setelah illah. Kata setelah illah. Maka kadang tam mujab, tam manfi, nakis, tam mujab, wajib nasab. Nah, tam manfi boleh nasab, boleh ikut sebelumnya. Nakis tergantung penyakit. Kan begitu. Kalau ini kan setelah goir dan setelah siwa pasti apa? Jer selama-lamanya. Iya kan? Terus masalahnya apa? Kata yang terletak setelah alat tidak punya masalah. Saya ulangi. Kata yang terletak setelah alat tidak ada
Masalahnya. Masalahnya apa? Goirnya. Masalahnya apa? Goirnya. Ini goir. Dibaca apa? Goir ini kan goir. Kita semua sukun itu dari atas sampai ke bawah. Ini dibaca goiro, goiru, goiri. Itu yang bermasalah. Jadi dianya yang bermasalah. Kalau setelahnya tidak ada masalah. Semuanya dijer. Paham Sapri? Jadi kalau dapat goir Sapri. Dibaca apa setelahnya? Dibaca jer. Paham kan? Yang bermasalah goirnya. Goirnya antum baca apa? Maka kata mereka sama dengan isim yang terletak setelah ilah. Goirnya. Goirnya sama dengan isim yang terletak setelah ilah. Jadi itu bacaan goir sama dengan kalau goir itu diletakkan setelah ilah. Letakkan goir setelah ilah, bacaannya tamujab, nam manfi, nakis. Baca itu goir. Artinya gini, kalau kalimatnya tamujab, goir wajib dibaca apa? Wajib nasab. Ini wajib baca goiro. Ja'al qaumu goiro zaidin. Kenapa antum baca goiro? Kenapa antum baca goiro? Kalimatnya tam mujab. Paham ini? Kalau kalimatnya tam manfi. Apa kemarin yang setelah ilah? Boleh nasab dan boleh ikut sebelumnya. Artinya gini nih. Maja'al qaumu. Boleh goi ro, boleh goi ru. Kalau goi ru ikut ini. Paham ini? Paham itu? Dipahami atau belum sampai di situ? Paham atau belum? Sapri. Lihat di papan. Paham Sapri? Yakin. Kalau kalimatnya nakis. Apa kemarin setelah ilah? Kalau kalimatnya nakis. Sesuai dengan kebutuhan penyakit. Maja'a. Butuh apa? Fa'il berarti goi ru. Maro'aitu. Butuh apa? Berarti goi ro. Ma marortu bigoi. Bigoi. Ri. Ada bi. Maka dibaca apa? Kasro. Mudah sekali. Jadi dua sisi yang dilihat. Setelah goir, kasro. Goirnya dibaca apa? Paham pertanyaannya? Setelah goir, kasro. Goirnya dibaca apa? Paham pertanyaannya? Maka sama dengan isim yang terletak setelah illah. Mirip. Tamujab, tamna, manfi, nakis. Dipahami? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Sama. Nah, hanya saja kan siwa aman negara. Kalau siwa. Kenapa aman? Huruf terakhirnya kan alif. Alif tidak punya harokat. Berarti dia aman. Berarti yang kita urus setelah siwa. Kalau saya ganti di sini dengan siwa. Saya akan bilang. Ja'al qawmu siwa zaidin. Ma ja'al qawmu siwa zaidin. Ma ja'a siwa zaidin. Ma ro'aitu siwa zaidin. Ma marortu bisiwa zaidin. Siwa tidak ada masalah. Ketika akhirnya adalah alif. Paham kan? Karena kita tidak munculkan dhamma fathah kasroh. Dipahami nih? Goirnya ini hati-hati. Goir. Tidak mungkin antum sukun goirnya terus. Goir zaidin. Paham kan? Antum harus harokati. Harokatnya tergantung kalimat. Tamujab, goiro. Tamanfi, goiro. Atau ikut sebelumnya. Nakis, goiru, goiri, goiro. Tergantung penyakit.
Goir toh. Kan gini saudara, sudah lewat kan? Goir dan siwa, isim. Betul nggak? Yang anak kasih tahu sebelumnya. Kan gini, saya bilang toh. Illa sepakat ulama bahasa huruf. Goir, siwa, sepakat ulama bahasa apa? Isim. Pertanyaannya beliau ini maja'a goir zaid. Failnya yang mana? Ya goir. Zaidin kan majrur. Tidak mungkin fa'il. Kan namanya fa'il itu harus marfu. Isim, goir isim. Goir isim. Jadi semua yang ana jelaskan itu ada ininya. Ada sisi kepentingannya nanti. Kita bilang ini adalah huruf. Ini adalah isim. Nah, untuk ini. Bisa jadi fa'il. Dipahami kan? Bisa tuh. Nah kan kami. Banyak orang berarti. Ya kan kalau paling sedikit jama kan 3. Ada juga mengatakan 2. Sudah? Terserah. Kan datang logonya. Bang kan? Iya. Kalau ada Hamzah. Ini pertanyaannya. Yang Hamzah. Sawa. Ya hati-hati. Berarti nampak. Nah, bisa sawa A. Bisa sawa U. Bisa sawa I. Kan nampak berarti seperti goir. Kalau saya bilang di sini. Saya ganti nih goir. Dengan sawa. Saya akan bilang. Ja'al qawmu sawa'a Zaidin. Kalau saya gantikan di sini. Maja'al qawmu sawa'a Zaidin. Atau sawa'u Zaidin. Kalau di sini. Maja'a sawa'u Zaidin. Ma ro'aitu sawa'a Zaidin. Ma marortu bigo bisawa'i Zaidin. Apaan saudara? Apa? Saya hapus ini. Saya hapus ini ke Sapri. Ini pertanyaannya Wahana ini. Bagaimana kalau sawa? Kan kalau siwa aman tadi saya bilang. Karena alif akhirnya. Alif tidak punya harokat. Tapi kalau sawa. Kan hamzah akhirnya Sapri. Saya bilang maka seperti goir. Seperti goir. Enggak? Kalau Sapri ini harus bersih yang lain. Kalau tidak dia akan bingung. Saya ganti di sini dengan sawa. Paham Sapri? Antum baca sawa ini huruf terakhirnya ini Sapri. Sama dengan goir tadi. Ya? Kalau tam mujab dibaca apa Sapri? Sawa u-a-i. Tam mujab dibaca apa Sapri? Sawa-a. Nah, tam manfi. Sawa a terus bisa sawa u juga. Mantap. Kalau maja'at nakis. Yang ini. Berarti antum belum paham yang di sini. Yang setelah ilah kan kalau dia nakis sesuai penyakit. Kalau penyakitnya butuh rofa maka dia di rofa. Kalau butuh nasab dia nasab. Kalau butuh jar dipaham. Coba. Maja. Butuh apa ini ja'a Sapri? Butuh apa ja'a? Butuh siapa? Butuh fa'il. Fa'il diapain? Dina? Oh di rofa. Saya kira nasab. Fa'il di rofa. Berarti sawa. Sawa. A-I-U. Iya, itu kan antum bilang di rofa. Antum sendiri yang bilang, masa tanya lagi? Dibaca apa nih? Sawa'a. Sawa'a, sawa'i, sawa'u. Sawa'u. Sebagai
Ain. Nah, ma ro'aitu sawa. Butuh apa ini? Berarti dibaca sawa. Ma marortu bi. Ma marortu bi sawa. Butuh apa? Bi butuh apa? Butuh jer toh. Karena bi huruf jer. Berarti dibaca sawa. Apa? I. Kenapa beza? Karena ada huruf jer. Setelahnya sawa dibaca apa? Ini dari sini. Dari sini, dari atas sampai ke bawah itu. Setelahnya sawa. Dibaca apa? Dari sini sampai itu yang paling bawah. Dibaca apa? Setelahnya sawa. Apri. Setelahnya sawa. Dibaca apa? Enggak tahu. Abdillah. Setelahnya sawa. Dibaca apa? Nasoh. Fajrin. Setelahnya sawa. Dibaca apa? Apa itu kasroh? Jer. Setelahnya sawa dibaca jer. Dari tadi ini kita bilang. Setelahnya goir, siwa, sawa, dijer. Satu hukum. Paham ini? Satu apa Sapri? Satu apa Sapri? Satu hukum. Apa itu? Mengikut. Kalau mengikut itu berarti bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Itu mengikut. Apa tadi Fajrin? Setelah sawa dibaca apa? Jer. Bukan mengikut. Jangan mengikut. Kalau mengikut itu berarti kalau kaumu ini Zaidu. Paham mengikut? Paham saudara? Jangan bilang mengikut. Setelah goy dan siwa teman-temannya semuanya dibaca apa Sapri? Dibaca? Jer. Siwanya? Nah, ini tergantung penyakit. Paham Sapri? Yakin? Abdillah? Paham Abdillah? Yakin? Jujur Ki? Kenapa goir? Kan sama dengan sawa. Kalau antum paham sawa, antum paham goir. Kalau antum paham goir, paham sawa. Yang gini, setelah goir dijer satu hukum. Setelah sawa dijer satu hukum. Setelah suwa dijer satu hukum. Paham maksudnya? Ini yang masalah. Antum tahu masalahnya. Karena antum pikirkan seperti Sapri, pisah. Beda itu goir dan siwa serta sawa. Paham? Gini. Ini kata goir dan siwa kalau ada setelahnya dijer. Tahu dijer Abdillah? Tahu dah? Masalahnya apa? Apa masalahnya Abdillah? Terakhirnya siapa? Setelahnya, kata setelahnya. Maksudnya gini. Misalnya ini. Saya ganti ini dengan goir. Goir. Yang bermasalah antum yang ini. Kan dijer selama-lamanya. Satu hukum. Pasti. Goir Zaidin.
Goir Zaidin, goir Zaidin, goir Zaidin. Selalu jer. Ini terakhirnya ini semuanya jer. Tahu jer? Kasro tandanya. Atau yang menggantikan kasro. Saya kira itu tidak ada masalah. Tapi Abdillah malah itu yang masalah. Paham kan? Kalau goirnya tergantung kalimatnya. Tam mujab goiro. Tam manfi goiro atau goiru atau ikut sebelumnya. Nakis maka bisa goiru, goiro, goiri. Tergantung penyakit. Paham Abdillah? Abdillah. Kalau masalahnya antum kata setelahnya itu namanya tidak ada masalah. Karena dia pasti di kasro. Paham Abdillah? Siapa lagi yang punya masalah? Ini masalah ini orang. Terlalu cepat menanyakan sesuatu. Jadi semua ditanyakan. Nah, itu masalah tanwin atau tidak saudara, bukan urusan kita. Antum paham di sini apa bacaannya. Bukan tanwin kita bahas. Nah, ini antum salah gitu, salah posisinya. Tanya tanwin di sini. Di sini nih yang kita mau jelaskan dibaca apa, bukan tanwin. Itu pelajaran anak TK wahana, bukan pelajaran antum. Paham kan? Masa tanya tanwin di sini? Ini sekarang kita baca doma atau fathah atau kasroh. Paham pertanyaanku? Paham ini? Nah, paham pernyataan? Setelah ini dibaca apa wahana? Setelah goir siwa. Hah? Jer, titik. Goirnya dibaca apa? 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 Tergantung susunan kalimat. Tamu jam. Nasab. Taman pi. Apa? Boleh nasab, boleh ikut sebelumnya. Nakis. Itu di saudara yang kita mau tahu. Masa tanya tanwin di sini? Kan itu alamat isim. Jauhnya alamat isim di penyakit. Nah, itu bikin malu. Masa alamat isim ditanya di penyakit? Sekarang ini pembahasan kita. Kapan di rofa, kapan di nasab, kapan di jer. Iya kan? Pertanyaan bodoh-bodoh namanya. Iya, semua mau ditanyakan. Padahal itu pertanyaan bodoh-bodoh. Tahu pertanyaan bodoh-bodoh? Masalah tanwin. Isim itu kan ada yang bertanwin, ada yang tidak itu kan pertanyaan bodoh-bodoh itu. Bukan pertanyaan pelajaran. Yang saya mau, antum paham gak pelajaran sekarang? Dah? Paham gak? Kan itu sekarang ini. Iya. Kalau itu tadi, itu akan membuat kabur Abdillah, akan membuat kabur Sapri. Jadi campur ke pembahasannya. Pembahasan dasar dibawa ke pembahasan ketiga. Apa maksudnya? Yang gini, kita sudah kasih tahu kan. Dasar mengenal isim. Nah, iya kan? Yang kedua mengenal tanda baca. Yang ketiga mengenal kapan dibaca. Begitu. Nah, tanda bacanya kalau isim kan kasro, doma, fathah. Sekarang ini kapan dibaca fathah? Kapan dibaca doma? Kapan dibaca kasro? Kita sudah bahas doma. Kita sudah bahas sekarang ini fathah. Nanti tinggal kasro. Itu sih. Ini terlalu mau ditanyakan semua akhirnya. Yang sudah tahap 0. Ditanyakan lagi di sini. Iya kan? Sudah paham pembahasan? Paham ini? Selesai. Kita baca dulu. Lihat di buku. Kita baca dulu. Wal mustatna bi ghairi wasiwa wasuwa wasawa. Garis bawahi. Majrurun la ghair. Majrur. Tiada lain. Ini pernyataan Masya Allah. Al-mustatna. Al-mustatna artinya kata yang terletak setelah. Goir, siwa, tuwa, sawa.
Majrurun la goir. Majrur tiada lain. Amin nih. Majrur tiada lain. Lihat catatan di bawah. 384. Ya. Yaitu sebagai mudhofun ilaih yang akan datang pembahasannya dalam pembahasan isim yang di jar. Kita kan sebenarnya belum datang pembahasan isim yang di jar. Artinya kalau antum bertanya, kenapa di jar? Itu saya bilang yaitu sebagai mudhofun ilaih. Tapi apa itu mudhofun ilaih? Saya bilang akan datang pembahasannya. Paham kan? Akan datang pembahasannya. Di mana? Dalam bab isim yang di jer. Adapun siwa, sawa, goir, siwa, suwa, sawa. Nah, Anda ingatkan karena masalahnya penulis tidak bilang. Ini penting, ini catatan. Kan gini, belum cuma bilang setelah goir, siwa, sawa, suwa, jer. Goir, penulis tidak kasih tahu. Apa maksudnya? Penulis tidak kasih tahu antum. Apa bacaannya? Masa antum mau sukun terus? Goir, sukun terus. Kan tidak mungkin. Kalau siwa bisa, karena akhirnya alif. Dipahami ini? Kalau goir, kan susah. Susah. Lihat, adapun goir, siwa, stuwa, sawa. Maka dia mengambil hukum isim yang jatuh setelah ilah. Apa maksud pernyataan saya ini? Dianya sendiri mengambil hukum isim yang terletak setelah illah. Yaitu wajib dinasab jika kalimatnya tam mujab. Boleh nasab dan boleh ikut sebelumnya jika kalimatnya tam manfi. Dan sesuai dengan penyakit jika kalimatnya nakis. Paham ini? Sisa contoh. Komal kaumu goir zaidin. Antum baca apa ini? Komal kaumu goir zaidin. Antum baca apa? Goiro tamujab. Contoh taman fi ma khorojan nasu goir atau goiru, goiro atau goiru zaidin. Kenapa bisa dua itu? Kenapa bisa dua ini? Karena tam manfi. Nah, tinggal contoh ketiga nakis. Maja makoma goiru zaidin. Ma dorobtu goiro zaidin. Ma marortu bi goiri zaidin. Dipahami ini 3 contoh? Itu contoh tambahan. Sengaja ada tambah karena penulis tidak singgung sama sekali. Karena penulis tidak singgung sama sekali. Selesai. Aman. Hapus. Hapus toh kan ada semua di buku. Ada semua di buku. Sapri? Aman? Aman? Ini sekarang yang ketiga. Dan ini yang paling mudah. Yang dikecualikan dengan ada khola hasya. Bisa juga dibaca hasya. Bisa. Yang dikecualikan dengan khola ada hasya. 3 itu, 3. Iya. Kalau 3 ini saya sudah hapus illah. Kenapa saya hapus? Tidak ada lagi hubungannya dengan tam, mujab, tam, manfi, nakis. Sudah, tidak ada lagi. Paham ini? Perlu antum ketahui, kalau ada kalimat terletak setelah ada Zaid, Khola, Bakr, Asya, Anas. Tidak perlu kalimat sebelumnya. Kenapa? Karena kita tidak butuh lagi dibilang tam mujab, taman, finakis. Tidak ada lagi. Paham? Ini paling mudah di antara yang lain. Langsung 3.
Setelah ada kola hasya, boleh dua bacaan. Boleh antum nasab, boleh antum jer. Titik. Setelah ada kola hasya, boleh dua bacaan. Boleh nasab, boleh jer. Paham ini? Apa alasannya? Sebentar. Setelah kita harokati. Berarti ada Zaid. Ada Zaid. Dan boleh juga ada Zaidin. Khola Bakr. Ron. Boleh khola Bakr. Rin. Hasya Anas. San. Hasya Anas. Sin. Boleh. Paham ini? Coba antum buka kembali keterangan anak, catatan anak pada kola ada hasya di buku. Apa anak bilang di situ? Lihat baik-baik dulu. Daripada antum bilang sebagai fi'il. Tiga ini. Apa anak bilang di catatan? Kan gini. Illa. Huruf sepakat ulama nahwu. Dah. Goir siwa. Isim sepakat ulama nahwu. Terus. Kola ada dan hasya. Apa anak bilang di situ? Bisa sebagai fi'il. Bisa sebagai huruf. Di halaman berapa? Itu catatan. 83. Di situ saya bilang ini. Kola ada dan hasya. Bisa sebagai fi'il. Bisa sebagai huruf. Nah, itu yang membuat dia cuma bisa dua bacaan. Kalau dia sebagai fi'il, antum baca nasab. Kalau dia sebagai fi'il, antum baca nasab. Paham ini? Kalau dia sebagai huruf, antum baca jer. Terserah antum. Paham ini? Itulah menyebabkan dua bacaannya. Dia bisa sebagai fi'il, maka dibaca nasab. Dan dia bisa sebagai huruf, maka dibaca apa? Dibaca apa? Jer. Dipahami ini? Dipahami ini? Jelas? Jelas ini dulu. Ikhwan, Sapri. Kalau antum dapat kalimat ya, dapat kalimat. Ada amr. Antum baca apa amr? Berarti baca apa kalau nasab? Ada amron. Bisa juga? Apa itu? Amrin. Bisa. Paham ini? Dipahami ini? Tapi ini bacaan dua itu selama tidak masuk ma pas di depannya. Selama saya tidak bilang ma ada. Selama saya tidak bilang ma khola. Selama saya tidak bilang ma hasya. Selama tidak ada ma di depannya. Bukan manafi, ini ma masdariyah. Bukan manafi. Tidak ada lagi persyaratan di awal nafi atau tidak. Ini pokoknya tidak ada ma di sini. Bukan di sana. Bukan di sana. Kan ini kalau kalimat sempurnanya kan. Komal kaumu. Ada Zaid. Kan begitu kalimat sempurnanya. Di sini ada ma. Komal kaumu. Ma ada. Paham ini? Ini boleh dua bacaan selama tidak ada apa? Ma. Kalau ada ma, maka harus fathah. Kalau ada ma, hanya satu pilihannya. Fathah. Kenapa bisa? Karena kalau ada ma, pasti ini sebagai fi'il. Tidak bisa lagi sebagai huruf. Kan gini tadi, selama tidak ada ma, boleh dua. Boleh mansub, boleh majrur. Tapi kalau ada ma, wajib mansub. Kenapa bisa? Karena ma kalau dia ada berarti ini pasti fi'il. Tidak boleh huruf. Paham kenapa itu? Dipahami ini? Jelas? Jelas berarti? Siapa yang belum jelas? Karena kita sudah tamat pembahasan al-mustatna. Dia memang masuk ma masdariyah saja. Masuk di situ. Bukan ma penafian. Iya ada kola hasya.
Kalau nafi tidak masuk di situ, masuk di sebelumnya di sini. Komal kaumu kan dia masuk di sini. Ma komal kaumu ma ada. Nah, ada lagi? Abdillah? Paham Abdillah setelah ada kola hasya? Boleh berapa bacaan? Maksudnya? Boleh berapa bacaan setelah kola ada hasya? Tiga. Lebih dengan yang saya bilang. Tadi saya bilang, ini berapa ini? Ini sama ini. Berapa itu? Boleh berapa bacaan nih kalau ini saja sama ini? Boleh berapa bacaan itu Abdillah? Dua. Apa itu dua? Boleh di nasab dan di jer. Tapi itu selama tidak ada siapa? Di depannya. Boleh dua selama tidak ada apa di depannya? Rumah tiga? Selama tidak ada ma. Kalau ada ma, wajib nasab. Paham maksudnya? Abdillah. Paham Abdillah? Selesai. Lihat. Wal mustatna biqola wa ada wa hasya. Wal mustatna biqola wa ada wa hasya. Yang dikecualikan setelah kola ada dan hasya. Yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Boleh dinasab dan boleh dijer. Langsung pernyataan seperti itu dari penulis. Setelah kola ada hasya. Boleh nasab, boleh apa? Jer. Nah contoh. Komal kaumu kola zaidan wa zaidin. Boleh. Ada amron wa amrin. Boleh. Hasya bakron wa bakrin. Boleh. Paham ini? Boleh berapa ini Ahmad? Ahmad Sobri. Boleh berapa bacaan? Apa itu? Boleh nasab, boleh jer. Tahu nasab kan Abdillah? Tahu kan? Alamat fathah atau penggantinya. Kalau jer? Mantap. Berarti masih tahu. Alhamdulillah. Boleh. Lihat catatan di bawah. 385. Yaitu jika sebagai fiil maka setelahnya dinasab. Dan jika sebagai huruf jer maka setelahnya dijer. Paham itu catatan? Anak tinggal kasih tahu begitu karena sebelumnya anak sudah kasih tahu. Bahwa ini 3 huruf, 3 kata ini bisa sebagai huruf jer dan bisa sebagai fiil. Ya, sini tinggal anak ingatkan. Jika sebagai fiil maka dinasab. Jika sebagai huruf jer maka di jer. Paham ini? Lihat keterangan contoh. Keterangan contoh di situ. Belokkan contohkan 3. Lihat di sebelah di halaman 86. Komal qawmu khola zaidan wa zaidin. 386. Zaidun dibaca nasab adalah sebagai maf'ul bih dari khola. Paham itu? Kenapa dibaca nasab? Sebagai maf'ulun bih dari khola. Dan zaidin dibaca jer karena dijer dengan khola. Huruf jer. Iya. Terus catatan yang kedua ada amron wa amrin. Sama. Maksudnya adalah komal qawmu ada amron wa amrin. Maksudnya kalimat sempurnanya. Kalimat sempurnanya. Maka amron yang dibaca nasab adalah sebagai maf'ul bih dari ada. Amrin yang dibaca jer sebagai apa? Amron yang dibaca jer sebagai apa? Sebagai? Majrur dengan siapa? Dijar dengan ha? Siapa ini sekarang? Dijar dengan siapa? Dijar dengan siapa? Ada. Kemudian yang terakhir. Hasya bakron wa bakrin.
Hasya bakron wa bakrin. Maksudnya contohnya komal qaumu hasya bakron wa bakrin. Maka bakron yang dibaca nasab adalah sebagai maf'ul bih dari hasya. Dan bakrin yang dibaca jer adalah karena dijer dengan hasya. Paham ini? Terus penulis tidak singgung sama sekali kalau ada ma. Padahal itu pelajaran yang mendasar. Masalahnya nanti antum akan dapat pasangan ma ada, ma kholah. Itu anak kasih tahu memang kan itu sebenarnya dasar. Ini boleh dibaca dua kalau ada apa? Selama tidak ada ma. Paham ya? Selama tidak ada ma. Dipaham ini? Jelas ya? Mungkin bagus ditambah itu ya. Keterangan itu ya. Di catatan kemarin tidak saya tambah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sini? Kita sudah tamat. Silakan Pak.